Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dapati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat 22. Alkitab berkata seperti begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Baik, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tema Natal tahun ini cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi kita baca adalah tulisan dari seorang rasul utama Yesus Kristus, yakni Petrus. Dia punya dua teman yang lain, Yakobus dan Yohanes. Ini sangat dekat dengan Yesus. Kemanapun mereka pergi, seringkali mereka bersama-sama, duduk bersama-sama, bercerita bersama-sama, berdoa bersama-sama, melakukan hal yang banyak hal sama-sama. Dan ketika dia sudah mulai tua, dia tinggal di sebuah kota, dan waktu itu dia mendengar ada jemaat-jemaat yang tersebar di daerah-daerah lain, termasuk di Asia. Petrus menulis surat ini. Begitu banyak nasihat yang disampaikan, tapi dalam bagian ini ada nasihat-nasihat baik yang disampaikan, yang diangkat menjadi tema hari ini, bahkan tema gereja nasional. Ada dua hal yang disampaikan di sini. Yang pertama, karena kita telah memberi diri taat kepada kebenaran, maka patutlah kita saling mengasihi. Dan yang kedua, kasih itu jangan berpura-pura, tetapi kasih itu harus dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu melalui tema ini, dua hal ini harus menjadi bagian kita. Yang pertama, karena kita ini orang percaya. Bapak Ibu orang percaya, amin? Amin. Karena Bapak Ibu orang percaya, maka wajib kita mengasihi. Mengasihi orang tua apabila kita sebagai seorang anak. Mengasihi anak-anak apabila kita sebagai seorang tua. Mengasihi istri apabila kita suami. Mengasihi suami apabila kita seorang istri. Mengasihi saudara kita apabila kita punya saudara. Mengasihi teman-teman kita. Dan lebih lagi kita mengasihi sesama kita di dalam jemaat ini. Sehingga kasih itu bertumbuh dan membuat banyak orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan selanjutnya, Petrus atau Alkitab tidak mau bahwa kita mengasihi itu pura-pura. Karena banyak orang mengasihinya pura-pura. Di depan kita, aduh lembut sekali. Pas kau lewat, nah cerita, kau belum tahu kayak itu. Mulutnya itu kayak pantai bebek. Modelnya seperti ini, seperti ini, seperti begini. Maka ada sebuah kata bijak bilang begini. Jangan suka duduk dengan orang yang suka menceritakan orang lain. Karena bisa jadi ketika engkau pergi dari tempat duduk itu, maka mereka lanjut menceritakan tentang engkau. Sekali lagi, jangan suka duduk dengan orang yang suka menceritakan orang. Karena apabila engkau pergi dari tempat dudukmu, maka yang akan dibahas selanjutnya bukan orang lain lagi, tapi Anda yang tadi baru duduk di situ. Karena apa? Kasih itu pura-pura. Di depan, wah kok ganteng sekali, wah dede. Hebat kok, ternyata di belakang, wah banyak utangnya. Kalau dia jadi begitu karena saya itu tolong dia. Kalau dia begitu bisa jadi begini.
bukan lagi hal baik yang diceritakan, tetapi hal buruk. Kenapa? Kasih itu pura-pura. Ada jemaat ini ada yang suka pura-pura. Tidak mengaku. Tapi bisa jadi ada. Di antara orang percaya ini ada. Maka Alkitab mencatatkan itu bagi saudara dan saya. Harus mengamalkan kasih. Dan kasih yang kita beri, kasih yang kita lakukan harus sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Suami kalau mengasihi istri jangan setengah-setengah. Jangan karena kasihan. Sudah tua mulai runcing di sininya, mulai dagunya runcing, atau mulai gendut. Akhirnya mulai dulu bau parfum, sekarang bau minyak angin Akhirnya bilang, kau busuk Istri mengasihi suami jangan pura-pura. Jangan sampai karena waktu dulu gajinya masih 10 juta, pensiun tinggal 2 juta. Mau makan apa kita kalau 2 juta? Tinggalkan ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang, diusir. Orang tua kasihi anak-anak dengan baik. Masih kecil-kecil pak. Sayangnya kecubi-cubi kok sedikit dulu. Pas nanti besar sedikit karena orang tua salah ajar, dia memberontak, maka dimaki-maki, dikutuk-kutuk. Anak-anak, kalau mengasihi orang tua jangan pura-pura, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Waktu dulu papa masih kuat, dia rawat kita sebaik mungkin. Tapi ketika mereka sudah mulai tua, kita kasih uang 20.000, kita bilang cukup Kita kasih uang 200.000, kita bilang cukup Kita tidak lagi peduli dengan mereka. Kau sudah makan gak pak? Iya belum. Dia lewat saja, nggak pusing sudah makan atau belum. Coba kalau tanya sudah makan? Oh iya nanti saya belikan makanan. Boleh lah. Ini tanya sudah makan kah? Belum. Dia lewat saja. Mari mengasihi, jangan pura-pura, tapi dengan segenap hati. Kenapa alasan ini? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kalau kita memilah, maka kasih Kristus menggerakkan persaudaraan itu. Kata persaudaraan itu ada kasih di dalamnya. Dan inilah yang dimaksud dalam bagian ini. Mengasihi, jangan pura-pura, mengamalkan kasih apabila Anda orang percaya. Ada dua alasan utama. Kenapa? Kasih Kristus harus mendasari kasih persaudaraan. Yang pertama, Kejadian pasal 4 ayat 7 dan 8. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kenapa kasih Kristus harus mendasari cinta atau kasih persaudaraan kita? Karena yang pertama, kasih persaudaraan sudah semakin hancur. Kasih persaudaraan hancur karena satu, iri. Yang kedua, ambisi. Yang ketiga, kesombongan yang mulai menguasai manusia. Terbukti ketika anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Ketika itu Tuhan berkehendak ingin melihat persembahan mereka. Maka Kain mempersembahkan bagiannya dan Habel juga mempersembahkan bagiannya. Dan singkat cerita, persembahan
Abel diterima, sementara persembahan Kain tidak diterima. Dengan demikian, kalau seandainya kasih persaudaraan itu ada, maka dia akan datang kepada Abel. Kenapa bisa persembahanmu diterima, sementara saya tidak? Ajar saya supaya saya ikuti caramu, supaya persembahan saya diterima. Tapi apa yang terjadi? Iri mulai masuk. Iri dengan Habel. Wih, bisanya persembahannya naik diterima, masa saya tidak? Akhirnya panas hati karena ambisi, harus saya bukan kau. Bapak Ibu, dalam persaudaraan coba lihat, kadang saudara dengan saudara berkelahi gara-gara sesuatu yang hal sepele saja. Harusnya kalau persaudaraan, maka dia datang tanya, bagaimana sehingga usahamu, pekerjaanmu ini bisa begini. Maka bilang seperti begini, maka diikuti. Tapi tidak. Dia panas hati melihat adiknya diberkati. Dia panas hati melihat orang lain, saudaranya diberkati. Karena ambisi, jangan dia, harus saya. Kalau orang sudah mulai ambisi, jangan dia, harus saya. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Saya harus lebih, bukan dia. Maka sementara kasih persaudaraan itu semakin hancur. Akibatnya, kejahatan mulai bertindak. Dia panggil saudaranya dan akhirnya dia bunuh. Bukankah sekarang kondisi itu semakin nyata di depan kita? Ada orang yang berani bunuh papa mamanya. Ada orang yang berani bunuh anaknya. Ada orang yang berani bunuh saudaranya, masukkan ke dalam penjara dan lain sebagainya. Karena kondisi kasih persaudaraan semakin hancur. Om dengan keponaan, keponaan dengan om, dengan tante, dengan saudara. Kenapa? Karena ambisi, iri, kesombongan. Ada kesombongan di situ. Dalam kasih Kristus tidak ada dengki di situ, tidak ada ambisi di situ. Karena dia memberi tanpa minta dibalas. Dia memberi sesuatu yang tidak bisa kita beli. Dia membayarnya dengan lunas. Karena hanya dengan tujuan menyelamatkan saudara dan saya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, saya berdoa dan berharap semua kita yang hadir, lebih khususnya jemaat GPI Mandonga, hari-hari selanjutnya kita hidup dalam kasih. Kasih yang kita hidupi itu adalah kasih Kristus. Sehingga orang tua dan anak, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, mereka tetap mengasihi. Saudara dengan saudara, bukan lagi saling mencaci maki, bukan lagi saling menghina, bukan lagi saling mengiri satu dengan yang lain, tetapi saling mengasihi, saling mendukung. Yang berhasil, dukung saudara-saudara yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil, belajar dari mereka yang berhasil. Sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kasih Kristus harus menjadi bagian kita. Yang kedua, kenapa cinta kasih Kristus harus mendasari kasih persaudaraan? Mari kita buka Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu saudara-saudara, kasih menjadi dingin. Tadi hancur, sekarang malah hambar. Kata dingin di situ sebenarnya, kalau dilihat dari bahasa aslinya, itu bisa jadi
artinya hambar, tidak ada rasa. Luntur, sudah tidak berwarna. Dan tawar, itu kasih persaudaraan saat ini. Ayat 12 dari Matius 24, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, maka ini Matius sementara menulis tentang kondisi akhir zaman. Kondisi di mana kesulitan semakin mewabah, semakin masuk dalam kehidupan manusia. Coba saudara perhatikan, baik lihat dari berita, lihat dari YouTube, media sosial, maka sekarang ini benar-benar di kondisi akhir zaman. Kondisi saat ini sekali lagi benar-benar di kondisi akhir zaman. Dunia misi sepakat bahwa tahun 2030 Injil didengar oleh semua orang. Entah banyak orang percaya atau tidak, yang jelas Injil tentang keselamatan Yesus Kristus harus mencapai semua orang. Salah satu tanda kedatangan Tuhan, Injil didengar. Ada nubuatan-nubuatan, tapi kita perlu uji. Nubuatan-nubuatan ini berkata bahwa Tuhan 2027 Antikris mulai berkuasa. Apakah ini betul atau tidak? Tapi mari kita bijak melihatnya. Dalam kondisi ini, kasih semakin tawar, kasih semakin dingin, kasih semakin hambar, kasih semakin luntur. Tetapi bagi anak Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, kasih harus terus diangkat. Kenapa? Karena ada kasih Kristus yang mendasarinya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seandainya betul 2027 Antikris mulai berkuasa dan 2030 Tuhan datang kembali, saya tidak bilang pasti, nah, kita mesti lihat. Tapi kalau seandainya betul, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah siap? Halo? Yang sudah siap bisa angkat tangan? Jemaat, kalau belum siap, mari persiapkan dirimu hari ini. Waktu masih diberikan kepada Anda untuk hidup. Masih diberikan kepada kita untuk berubah hidup kita. Terutama merubahnya dalam hal kasih. Supaya kasih kita yang tadinya sudah tawar, yang tadinya sudah hancur, yang tadinya sudah luntur, yang tadinya sudah tidak ada rasa lagi, dibangkitkan kembali. Sehingga kasih itu terus merajalela dalam keluarga kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ketika Tuhan datang, ya saya siap. Maka rubah karakter hidupmu hari ini. Kalau boleh hari-hari ke depan, ibadah-ibadah jangan tinggalkan. Mulai belajar baca Alkitab, mulai belajar berdoa, mulai belajar menyembah Tuhan. Jangan cuma urusan-urusan yang lain, apalagi judi, apalagi selingkuh sana sini, apalagi korupsi sana sini, apalagi melakukan kejahatan-kejahatan. Tinggalkan itu dan amalkan kasih, sehingga Tuhan datang. Tuhan lihat bahwa orang-orang percaya ada kasih di dalamnya. Sehingga karena kasih Allah di dalam kita, maka pasti Allah berkenan kepada kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara,
Jangan biarkan kasih-Mu tawar. Jangan biarkan kasih-Mu hancur. Tapi dasari kasih-Mu dengan kasih Kristus. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, kita sama-sama ada dalam kerajaan-Nya yang kekal. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mengasihi lebih sungguh.